pada satu bab bagaimana para rasul, para malaikat, sahabat Nabi dan juga para ulama-ulama tabi'in di saat mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang-orang awam salah persepsi. Jadi mereka mengakui takut kepada Allah, tapi ciri-ciri takut tersebut tidak ada pada mereka. Jadi kita di sini membahaskan tentang bagaimana ciri-ciri orang yang takut kepada Allah. Jadi kita bisa melihat daripada para sahabat, pada tabi'in, bahkan di sini malaikat akan jelaskan nanti ciri-ciri mereka di saat mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita orang awam ini cuma ngomong saja takut kepada Allah, tapi di belakang daripada manusia kita sangat berani melakukan maksiat. Kata Imam Ghazali rahimahullah taala, riwayat Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasul menceritakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ia apabila berubah hawa. Biasanya anginnya tenang, tapi tiba-tiba anginnya datang, berubah hawa. Dan berhembus akan angin amat keras, maka berubah mukanya. Ya. Apa Rasulullah takut pada angin? Bukan. Kalau kita di saat datangnya angin takut pada angin, bukan pada Allah. Jadi Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu anha, apabila datang angin, baik di sini puting beliung dan berbagai macam yang lain, jadi berubah mukanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdiri dan berulang-ulang ia pergi datang di dalam rumahnya, mondar-mandir dalam rumah di saat datangnya angin, dan masuk dan keluar ia daripada rumahnya. Itu adalah sekalian yang demikian itu sebab ia takut daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat datangnya angin. Datangnya angin yang kencang, Rasulullah takut bukan untuk angin, tapi takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di saat datang angin, hujan yang lebat, banjir dan sebagainya, takut kepada banjir. Nah, disitulah salahnya kita. Kalau para rasul takut kepada Allah, kalau kita takut kepada makhluk, ya, sehingga jauhlah derajat kita dengan para Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca akan surat Haqqah. Jadi di saat terjadi angin, Rasulullah membaca surat Al-Haqqah. Maka lalu dia pingsan sebab takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena disebutkan dalam kitab yang lain, di dalam neraka tersebut diceritakan bukan hanya api saja, bahkan ada angin yang sangat luar biasa dihembuskan oleh malaikat untuk menyiksa orang-orang yang dalam neraka. Jadi sehingga Rasulullah bisa terjadi angin di dunia ini yang kencang, jadi Rasulullah teringat dengan siksaan neraka. Walaupun Rasulullah tersebut bersih daripada siksaan neraka, karena beliau itu ismah, jauh daripada berbuat maksiat kepada Allah. Namun walaupun demikian, Rasulullah sangat takut dengan neraka. Ya, jadi sehingga datang angin sampai beliau pingsan. Ya. Maka membaca akan surah Haqqah, maka lalu ia pingsan sebab takut akan Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ia di dalam mengerjakan sembahyang, maka didengar oleh orang akan suara yang gentar di dalam dadanya. Itu seperti bunyi periuk yang mengekalkan di atas api. Itu, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat akan rupa Sayyidina Jibril alaihissalam di dalam negeri Makkah, lalu pingsan ia karena hebat ia akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sahabat yang ada di dekat Nabi sedangkan Nabi dalam keadaan sholat,
Ya, jadi mendengar bunyi daripada getaran hati Nabi di saat Nabi melakukan ibadah sholat. Jadi kalau kita tak bergetar, kenapa? Karena di saat kita sholat, yang teringat dalam hati kita bukan sholat, tapi urusan di luar sholat. Jadi kalau Rasulullah di saat Allahu Akbar, itu tertuju hatinya cuma pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan kita, sehingga terjadilah hal-hal yang demikian. Bahkan dalam kitab yang lain, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di saat berjalan itu bukan ibadah, lagi berjalan, tercium pada hidung sahabat yang lain, misalnya satu rombongan tercium pada hidung sahabat yang lain. Jadi bau daging yang dibakar. Bagaimana bau daging yang dibakar? Begitulah, yaitu jantung hati daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena di saat berjalan saja beliau itu sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai jatuhnya hangus tapi tidak mati. Ya, jadi begitulah gambarannya. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, imannya Abu Bakar kalau ditimbang dengan imannya manusia di dunia sungguh lebih berat timbangan daripada imannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi mereka sampai batasan demikian takut mereka kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita kan banyak ngomong saja takut kepada Allah, ittaqullah. Jadi misalnya khatib selalu mengingatkan kita ittaqullah. Ya, tapi cuma kemudian dalam hadis yang lain dan adalah Nabi SAW melihat akan rupa Sayyidina Jibril alaihissalam di dalam negeri Mekah, lalu pingsan dia karena hebat dia akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersabda ia dengan katanya, jadi pada satu hari malaikat Jibril turun ke dunia ini itu dengan rupa yang asli. Nah, jadi kalau rupa yang asli kan malaikat kan punya sayap. Sering-sering Jibril itu turun dengan rupa orang yang paling tampan di kota Mekah pada saat itu. Sering. Tapi ada sekali Jibril itu turun menghadap Rasulullah SAW dengan rupanya yang asli, rupa malaikat yang lengkap dengan sayapnya. Pada saat itu Rasulullah sampai pingsan. Kenapa pingsan? Apa takut dengan Jibril? Bukan takut dengan Jibril, tapi karena membayangkan hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya yang luar biasa. Jadi terbayang dengan wajah Jibril yang demikian cantiknya, luar biasanya. Jadi Rasulullah pingsan karena begitu hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang tidak terpikir oleh kita, Allah sanggup untuk menciptakannya. Maka dari situ Rasulullah bisa pingsan. Jadi kalau para sahabat Rasulullah dan orang-orang mulia itu bisa melihat sesuatu benda itu bisa pingsan. Kenapa? Bisa melihat satu benda itu yang begitu cantiknya, mereka langsung tertuju hati mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi luar biasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka itu fana pada makam yang fana sampai hilang ingatannya. Artinya tiada datang akan daku Jibril sekali-sekali, melainkan yaitu gentar sebab takut dia akan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat dengan jabar. Dan kata setengah ulama adalah tatkala nyata atas iblis murka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dia dan jadikan ia kufur sebab tiada mau sujud ia akan Adam. Padahal adalah iblis itu beberapa ribu tahun berbuat ibadat akan Allah. Ini satu peristiwa sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ini, terlebih dahulu Allah menciptakan iblis. Jadi kalau disebutkan dalam riwayat, iblis itu adalah malaikat. Cuman setelah dia itu murka, malaikat tersebut murka dengan Allah, maka dikatakan dengan iblis. Jadi nama malaikat tersebut yaitu Azazil. Ya, Azazil, manusia makhluk yang sangat luar biasa. Bahkan iblis itu sebelum dilukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 40.000 tahun itu menjadi gurunya malaikat.
Kalau cerita dia ngajar sana ngajar sini, para malaikat yang diajarin. Murid daripada iblis tersebut ada malaikat 40.000 tahun. Ya, jadi bagaimana luar biasanya Allah memberikan kelebihan kepada iblis tersebut. Tapi dengan satu sebab dia tidak mau menghormati Nabi Allah Adam, tidak mau sujud kepada Nabi Allah Adam, itu sebab Allah memurkai iblis. Jadi sebelum iblis manusia turun ke bumi, iblis itu tinggal di surga, di langit. Jadi dia beribadah ribuan tahun dengan malaikat-malaikat yang lain. Maka menangis Jibril dan Mikail. Jadi di saat Allah memurkai daripada iblis tersebut, maka Jibril dan Mikail menangis. Kenapa tidak menangis seorang guru? Kok bisa Allah memurkai guru kita misalnya? Jadi yang ribuan tahun mengajarkan kita tiba-tiba murka guru tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak sedih? Begitu juga yaitu Mikail dan Jibril. Ya, pemimpin para malaikat. Menangis beliau. Mereka berdua karena gurunya tadi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berfirman Allah bagi keduanya itu, "Mengapa kamu berdua menangis?" Jadi di saat Jibril dan Mikail menangis atas murkanya iblis terhadap Allah, jadi Allah bertanya, "Kenapa kalian berdua menangis? Kenapa?" Maka menjawab keduanya, maka sembah keduanya itu, "Ya Rabbi, yakni hai Tuhanku, siapa yang sentosa daripada murkamu?" Menangisnya Jibril dan Mikail bukan karena apa? Karena Jibril dan Mikail pun takut nanti dimurkai oleh Allah. Iblis yang luar biasa gurunya mereka bisa murka dengan Allah, apalagi mereka. Itulah kira-kira. Ya, jadi sangat takut mereka berdua. Bisa-bisa Allah memurkai juga mereka berdua. Sangat takut. Maka firman Allah Subhanahu wa taala bagi keduanya itu, "Beginilah kami jadikan akan kedua kamu itu jangan sentosa kedua kamu daripada murka, daripada murkaku dan daripada siksa, yakni sebenarnya kamu takut akan daging." Kemudian di saat mereka berdua itu menangis, Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Kenapa kamu menangis? Beginilah takdirku. Makanya kalian berdua itu jangan yakin bahwa kalian itu bisa selamat." Ya, maka ini urusan iman sudah. Jadi kadang-kadang kan orang cuma salat 5 waktu saja sudah berbangga dia, aku ahli surga, aku ahli. Jadi bisa kepleset sedikit masuk kita. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jibril dan Mikail sudah mengalami hal demikian, menangis mereka berdua karena takut Allah memurkai mereka. Gurunya saja yang puluhan ribu tahun beribadah di dalam surga, di atas langit, tapi bisa murka dengan Allah Subhanahu wa taala, apalagi mereka. Ya, jadi Allah menjawab, "Itulah takdir, begitulah caraku, ya, supaya kalian selalu sentiasa untuk menjaga, yang tidak sombong." Siapapun yang bertakwa kepada Allah, siapapun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya banyak, dia belum pasti terlepas daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Daud alaihissalam 40 hari sujud tanpa mengangkat kepala. Sujud dia. Serta ia menangis hingga tumbuh rumput daripada air matanya. 40 hari wajar. Misalnya sujud beliau di tanah. Ya. Jadi sampai tumbuh rumput daripada sebab air matanya. Menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Bukan. Kenapa? Supaya kita teringat dengan kehidupan tersebut, sehingga tak jadi lagi kita berbuat itu. Nah, itu sunat. Ya, berarti kita sedikit banyaknya ada mengadopsi daripada ajaran Nabi Allah Daud alaihissalam. Maka lalu ia menangis sebab takut akan Allah Subhanahu wa taala. Setiap Nabi Allah Daud melihat telapak tangannya, dia selalu menangis kepada Allah. Dan suatu riwayat adalah Nabi Daud alaihissalam, kemudian daripada itu tiada ia mengangkatkan kepalanya ke langit sampai matinya. Mulai saat itu karena dia takut kepada Allah, malu kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Daud tak pernah sekalipun mengangkat kepalanya ke langit, melihat langit, tak pernah. Kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala sampai beliau wafat. Begitu luar biasanya mereka di saat mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita tak, barusan berzina sekarang ketawa, barusan korupsi sekarang ketawa, hasil korupsi dengan kita ketawa, itulah kita. Ya, barusan berbuat maksiat bangga lagi berbuat maksiat. Apalagi sekarang Facebook WA semuanya naik kan. Nah, ini bagi-bagi misalnya yang muda-muda belum menikah dan sebagainya, udah selfie dengan ceweknya, berani juga. Ya, itu paling marah Allah Subhanahu Wa Taala kita berbangga dengan maksiat. Ya, jadi kalau sudah bermaksiat tutup, sunat kita menutupi maksiat kita. Sunat betul-betul kita mengkunci akan maksiat tersebut. Sunat. Kalau kita membuka maksiat pribadi kita ataupun orang lain, itu lebih lagi. Allah melipat gandakan maksiat tersebut dua kali. Kita tadi pernah mencuri misalnya, hari ini Allah punya dia aku ambil. Kita mau sama orang, itu dua kali Allah double dosa kita. Ya, jadi kalau kita sudah berbuat maksiat, tutup rapat. Ya, selanjutnya apa? Kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu kita buka. Ya. Jadi begitu kejadian Nabi Allah Daud alaihissalam. Tak pernah sekalipun setelah Allah mengampuni Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Daud meminta supaya kesalahan tersebut tulis di telapak tangannya, mulai saat itu sampai wafatnya Nabi Allah Daud tak pernah melihat ke atas, tak pernah melihat langit lagi, tak pernah. Jadi bagaimana? Menunduk saja. Berarti itu buktikan derajat Nabi Allah Daud itu sangat luar biasa. Ya. Padahal kalau dalam hukum dasarnya itu namanya setiap nabi itu ismah. Ismah itu terpelihara tidak dosa, tak pernah berdosa nanti. Jadi teguran-teguran tersebut cuma untuk melahirkan syariat. Sebagaimana Nabi SAW pun pernah ditegur oleh Allah. Nabi menangis juga. Ada seorang laki-laki, dia telah membunuh ribuan manusia, telah berzina dan sebagainya, datang dia kepada Rasulullah SAW. Dia menyatakan membuka aibnya lagi itu. Bagaimana supaya Allah menerima taubatnya? Rasulullah mau mengusir, pergi kau dari sini. Insya dia lari ke tengah padang pasir, mengadu dia kepada Allah, ya Allah, tidak ada lagi orang yang bisa membantu kecuali itu. Pada saat itu datang Jibril, marah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi setiap nabi itu ada kesalahan-kesalahan, bukan kesalahan yang menyangkut dengan syariat. Kesalahan mereka cuma untuk melahirkan syariat. Maka jangan kita katakan, nabi punya salah, nabi enggak. Seperti Nabi Allah Daud merebut istri orang. Ya, itu untuk melahirkan syariat supaya umat-umat setelahnya bisa punya